Udara Jogja tiba-tiba terasa mencekik, kereta jenazah hilir mudik setiap hari. Ini adalah pablebuk. Coba kamu bayangkan berada di sana saat itu, jalanan tanah yang biasanya penuh dengan suara tapak kuda atau anak-anak yang berlarian, mendadak jadi sangat sepi. Bisu. Sangat sepi. Tapi udaranya terasa berat. Karena dari bilik-bilik bambu rumah warga, tercium aroma kematian. Malam harinya kamu nggak akan bisa tidur, karena suara kentongan dari gardu ke gardu terus bersahutan. Bertalu-talu tanpa henti. Ya, dan itu bukan penanda jam. Itu penanda ada lagi nyawa yang melayang. Kematian datang begitu cepat sampai orang-orang nggak punya waktu lagi buat sekedar berkabung. Dan dari tumpukan sumber serta catatan sejarah yang kita bedah untuk penelusuran kita kali ini, realita di Tanah Mataram pada masa itu jauh lebih mengerikan daripada cerita fiksi paling gelap sekalipun. Jauh lebih mengerikan. Kalau kita melihat arsip-arsip kolonial dan catatan lokal, masa itu Jogja sedang jatuh gering atau sakit parah. Tapi ini bukan sekedar wabah musiman biasa. Benar. Sumber-sumber kita menunjukkan sebuah serangan ganda yang fatal. Wabah kolera yang datang bersamaan dengan busung lapar. Kolera sendiri itu penyakit yang menguras cairan tubuh dengan sangat-sangat cepat, membunuh penderitanya dalam hitungan jam karena dehidrasi ekstrim. Mengerikan. Dan yang membuat situasi ini begitu mematikan adalah lini masa kejadiannya. Konon, wabah kolera ini bermula sekitar 1 dekade sebelumnya. Ada catatan yang menyebutkan kalau bakteri ini terbawa oleh seorang jamaah haji yang tertular di kapal saat perjalanan pulang ke Nusantara. Dari pelabuhan, penyakit ini merayap ke daratan, lalu meledak menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Perang di kapal, bagaimana bisa melumpuhkan seluruh populasi sampai orang-orang bergelimpangan di jalanan? Nah, disinilah konteks sejarah ekonomi jadi kunci. Dan ini yang bikin situasinya sangat pedih. Saat kolera itu datang, tanah Jawa sebenarnya sudah lebih dulu dibunuh secara sistematis. Kebijakan kolonial. Tepat. Pasca Perang Diponegoro, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kultur stelsel, atau yang lebih kita kenal sebagai tanam paksa. Ini bukan sekedar orang disuruh bertani ya. Petani dipaksa mengganti lahan padi mereka, sumber makanan utama mereka, dengan tanaman komoditas ekspor, nila, kopi, tebu, semua untuk melunasi utang perang Belanda. Gila. Jadi mereka nggak punya bahan makanan sama sekali? Nol. Akibatnya, terjadi gagal panen massal untuk bahan pangan. Rakyat Jawa secara harafiah dikuras tenaga dan makanannya. Jadi, ketika bakteri kolera itu masuk, ia nggak menyerang populasi yang sehat. Ia menyerang jutaan tubuh yang sudah rapuh, kurus kering, dan nggak punya imun sama sekali akibat kelaparan ekstrim bertahun-tahun. Kayak pukulan beruntung yang nggak ada ampun ya, udah badannya hancur karena kelaparan struktural, dihantam wabah mematikan. Waktu kamu baca catatan sejarah soal kondisi di jalanan, misalnya di Kauman era itu, separah apa sih visual aslinya? Karena kita sering dengar kata wabah, tapi mungkin buat kita di zaman modern agak susah membayangkan level kengeriannya. Kalau dari kesaksian yang terekam, visualnya benar-benar merobek hati nurani. Orang-orang miskin itu secara harfiah gelimpangan di jalanan. Mereka bukan sedang istirahat. Mereka sudah kehilangan tenaga bahkan untuk sekedar merangkak pulang. Ya ampun. Di sudut-sudut jalan yang agak teduh, pemandangannya lebih memilukan lagi. Banyak ibu-ibu dengan pakaian compang-camping. Air matanya sudah habis. Mereka memeluk anak-anak mereka yang badannya tinggal tulang berbalut kulit dekil. Bibir dan kaki anak-anak itu pecah-pecah meruam karena malnutrisi akut. Kematian bukan lagi berita mengejutkan. Sekedar antrian ya? Betul, antrian panjang. Setiap orang yang masih bernafas cuma tinggal nunggu giliran saja. Berat banget ngebayangin hidup di kondisi di mana hari esok rasanya udah nggak ada. Dan disinilah fokus dari penelusuran kita kali ini. Kita nggak cuma mau bahas angka kematiannya. Masyarakat Jawa kala itu menyebut era penuh duka ini sebagai kala bendu. Kita mau melihat bagaimana keputusasaan yang ekstrim itu ternyata menghancurkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari fisik, menghancurkan ruhani dan akidah. Tapi konsep kala bendu ini sendiri sebenarnya apa maknanya buat mereka saat itu? Istilah kala bendu ini sangat kental dengan kosmologi dan psikologi masyarakat Jawa saat itu. Berdasarkan pandangan tokoh Mas Saleh dalam catatan historis kita, kala bendu dipahami sebagai zaman hukuman atau zaman edan. Mereka merujuk pada ramalan Jayabaya, sebuah siklus waktu di mana dunia akan mengalami masa kegelapan. Tatanan sosial jungkir balik, yang benar jadi salah, orang lemah ditindas, dan penderitaan merajalela.
Rakyat jelata meyakini bahwa rentetan tragedi dari penjajahan, kelaparan, sampai wabah ini adalah wujud nyata kalabendu. Tapi menariknya, secara psikologis, meyakini konsep ini sebenarnya adalah cara mereka bertahan waras. Bertahan waras? Tunggu, bukannya percaya kalau alam semesta lagi menghukum mereka justru bikin mental makin hancur? Logikanya begitu. Tapi dalam ramalan Jayabaya, setelah kalabendu berlalu, akan datang kala suba. Oh, zaman keemasan. Betul, era kesejahteraan. Jadi, dengan memberi nama pada penderitaan mereka, mereka punya harapan kalau ini cuma fase, ini cuma badai yang pasti berlalu. Masalahnya, badai ini terlalu panjang. Saat perut melilit berhari-hari, tubuh kejang karena dehidrasi, dan kamu melihat keluarga meregang nama satu persatu, pertahanan psikologis itu akhirnya jebol. Logika berhenti bekerja. Nah, ini poin krusial buat kamu yang lagi dengerin. Coba kita posisikan diri kita di sana. Logika kita sekarang mungkin mikir, kalau orang lagi kena musibah bertubi-tubi, biasanya mereka bakal makin religius kan? Akan berbondong-bondong meramaikan masjid, bersimpuh memohon ampun ke Tuhan. Seharusnya begitu. Tapi, temuan dari arsip yang kita baca justru menunjukkan tragedi spiritual yang menyayat hati. Yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Sepenuhnya sebaliknya. Alih-alih memegang erat tali tauhid, masyarakat awam yang matanya digelapkan oleh ketakutan dan rasa lapar, itu justru tergelincir jauh ke jurang kemusyrikan. Mereka butuh jalan pintas. Mereka butuh intervensi instan yang kelihatan hasilnya detik itu juga untuk menghentikan kolera. Dan dari situlah praktik mistis meledak. Di sumber kita sering banget muncul istilah TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat. Tapi buat konteks wabah saat itu, prakteknya di lapangan se-ekstrim apa perbedaannya? Biar kita bisa ukur seberapa putus asanya mereka. Ekstrim sekali. Tahayul itu kan percaya hal-hal tanpa dasar logis yang dianggap bahwa sial. Kalau bid'ah, menambah urusan ibadah yang nggak ada ajarannya. Contoh nyatanya saat itu adalah tradisi padusan. Padusan yang mandi sebelum Ramadan itu? Iya. Padusan aslinya kan cuma tradisi kultural membersihkan diri. Di era Pabluk, nilainya digeser total. Padusan dianggap punya kekuatan magis-magis yang diyakini lebih wajib dari puasa Ramadan itu sendiri. Mereka pikir dengan mandi pakai kembang tertentu, koleranya bakal luntur. Tapi puasa yang jadi substansi ibadahnya malah dilupakan. Ritualnya dinaikkan derajatnya jadi jimat penolak bala ya, kalau yang syurafat. Curafat itu meyakini mitos yang bertentangan dengan tauhid. Dan ini masif terjadi lewat praktik ruatan dan sesajen. Mereka yakin wabah ini wujud kemarahan roh-roh penunggu lokal, danyang atau makhluk gaib. Jadi mereka merasa harus menyogok makhluk gaib ini supaya penyakitnya pindah ke desa lain. Menyogok roh halus di tengah kelaparan. Gila. Dan ini membawa kita ke satu catatan spesifik tentang pemuda bernama Darwis, yang kelak sejarah mengenalnya sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu aku baca bagian observasi Darwis ini, rasanya campur aduk banget. Kamu bisa ceritakan detail momen pertemuan Darwis ini? Ini salah satu adegan paling fundamental dalam sejarah pemikiran beliau. Saat itu, Darwis muda sedang berjalan di tengah kondisi paceklik dan wabah. Hatinya sudah gundah melihat penderitaan. Lalu, di sebuah sudut jalan yang gelap, tepat di bawah rimbun pohon beringin tua, ia melihat sepasang suami istri. Ingat konteksnya. Saat itu makanan lebih berharga dari emas, sulit sekali dapat secercah nasi. Tapi pasangan suami istri yang jelas-jelas kelaparan ini justru membawa sedikit sisa makanan terakhir mereka. Makanan terakhir mereka. Dan itu nggak dikasih ke anak mereka yang kelaparan di rumah? Atau dimakan sendiri? Tidak. Disitulah letak tragedinya. Mereka meletakkan makanan itu dengan penuh kekhusyukan di bawah pohon beringin sebagai sesajen. Sang istri membakar kemenyan, sangat berharap asapnya membawa sogokan makanan itu ke roh alus penunggu desa supaya keluarga mereka selamat dari wabah. Sebenarnya, sang suami di sebelahnya masih punya sedikit sisa akal sehat. Suaminya sempat protes kan? Iya, dia bergumam ragu, ngawur kamu bu, masa sih mbah makan kemenyan? Tapi istrinya sudah nggak peduli. Ilusinya terlalu dalam. Alih-alih sadar, istrinya malah menjatuhkan diri, bersujud mencium tanah berdebu itu, memohon-mohon pada bayangan roh alus di pohon. Ya Tuhan! Waktu membaca catatan adegan itu, rasanya dada ini ikut sesak. Berat banget. Kamu bisa merasakan hancurnya batin Darwis saat itu.
Kelaparan dan ketakutan tidak cuma membunuh raga, tapi membunuh akal, membunuh rohani. Bayangkan, manusia berakal bisa merendahkan derajatnya sedemikian rupa, bersujud pada bayangan, menggadaikan satu-satunya sisa harta paling berharga, yaitu akidah mereka. Kebodohan yang murni terlahir dari keputusasaan ekstrim. Sangat bisa dipahami kenapa batin Darwis hancur lebur. Secara insting bertahan hidup hewani mungkin masuk akal. Tapi secara spiritual ini kehancuran total. Dan ironisnya, setelah Darwis melangkah pergi dari pohon beringin itu, penderitaan yang ia lihat belum selesai. Langkahnya membawa dia melihat realitas lain yang langsung menampar nuraninya. Benar, matanya langsung bertabrakan dengan nasib anak-anak. Di pinggir jalan berdebu, ia melihat anak-anak telantar. Salah satunya anak kecil bernama Kardi. Kardi ini tiduran melingkar di atas tanah, menekan perutnya yang kosong keroncongan karena teramat lapar. Darwis mendekat, bertanya pelan, sudah pada makan? Dan anak-anak itu bahkan gak punya sisa tenaga untuk bersuara. Mereka cuma merespon dengan gelengan kepala yang sangat lemah. Tragedi ganda. Di satu titik, Darwis melihat orang dewasa mati secara ruhani, terjebak kemusyrikan demi bertahan hidup. Beberapa langkah dari situ, anak-anak kecil sedang mati pelan-pelan secara fisik karena kelaparan yang diabaikan penguasa. Tepat. Di titik perpotongan itulah kesadaran terbesar Darwis terbentuk. Dia sadar, sebuah kebenaran pahit, bahwa TBC, kemusyrikan itu, ternyata tidak tumbuh di ruang hampa. Benih-benih kebodohan spiritual merambat paling subur, justru di atas tanah yang dibasahi oleh penderitaan ekstrim. Keputusasaan itu pupuknya kemusyrikan. Betul sekali, orang-orang miskin itu bukannya benci agama, tapi beban penderitaan fisik yang ekstrim telah merampas kemampuan mereka untuk berpikir jernih. Ini bawa kita ke sebuah perundungan tajam. Ada pepatah yang bilang kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Waktu kita bedah sejarah ini, kalimat itu bukan lagi cuma nasihat agama biasa. Ini realitas psikologis. Saat perutmu melilit siang malam dan tubuhmu disiksa penyakit tanpa obat, keyakinan itu jadi barang yang sangat-sangat rapuh. Rapuh sekali. Ketika manusia dihadapkan pada teror kematian konstan dan kelaparan, otak akan melewati logika atau teologi kompleks. Mereka mencari solusi paling primitif, paling instan. Menukar iman demi janji keselamatan semu itu bukan lagi soal dosa buat mereka, itu murni insting bertahan hidup. Dan ini bagian yang pengen aku ajak kamu yang dengerin untuk ikut merenung. Sangat gampang buat kita sekarang yang duduk nyaman buat ngejudge suami istri di bawah pohon beringin tadi. Kita bisa bilang mereka bodoh karena ngasih sesajen pas lagi lapar. Tapi coba kita tarik cermin ini ke realitas modern kita. Esensi putus asanya sama, kan? Sangat sama. Wujudnya saja yang berbeda sekarang. Iya, pas krisis ekonomi melanda, bisnis tiba-tiba bangkrut, kena PHK, atau pas dokter memvonis penyakit berat yang katanya nggak ada obatnya. Seberapa sering kita lihat orang modern yang sekolahnya tinggi mendadak panik dan mengulangi sejarah yang sama? Sering sekali. Psikologi manusia merespon ketakutan itu universal. Kita menertawakan kemenyan, tapi lihat sekeliling kita. Berapa banyak yang mendadak pelari berkonsultasi ke dukun, yang kini disebut konsultan spiritual. Berapa banyak yang obsesif mengecek keramalan astrologi tiap hari demi kepastian. Atau sampai nekat ikut pesugihan modern berkedok investasi bodong karena diiming-imingi kaya instan pas lagi terlilit utang, mekanismenya sama persis dengan sesajen pohon beringin tadi. Menggadaikan nalar dan iman demi keluar dari krisis. Kita masih sangat sering menukar tauhid dengan jalan pintas. Dan itulah pesan nurani dari Kala Bendu untuk kita hari ini. Dari sumber ini kita belajar, ujian iman sejati itu bukan saat dompet kita penuh dan badan sehat. Mengklaim beriman saat hidup enak itu gampang, tapi ujian keimanan yang sesungguhnya baru dimulai saat kita jatuh tersungkur di titik nadir kehidupan. Saat semua pintu logika rasanya tertutup gelap. Persis, di titik nol itu kita diuji. Apakah kita akan lari mencari pohon beringin kita masing-masing, atau tetap rasional memegang tauhid? Rahmat Allah tidak pernah bisa disogok dengan sesajen tradisional maupun jalan pintas modern. Rahmat turun lewat ikhtiar tanpa lelah, kesabaran yang berlapis, dan keimanan yang tak goyah meski badai sedang kencang-kencangnya menghantam. Mempertahankan tauhid dan akal sehat di tengah badai keputusasaan itu sungguh luar biasa berat. Coba bayangkan beban psikologis yang dipikul Darwis muda. Dia gak cuma melawan penindasan kolonial yang memiskinkan rakyatnya, tapi dia harus bertarung sendirian melawan arus tradisi menyimpang yang dipeluk erat rakyatnya sendiri.
Perjuangan meluruskan arah kompas masyarakat yang panik di era kala bendu ini pasti sangat sepi, sangat melelahkan. Penolakan pasti datang bertubi-tubi. Pasti ada masa di mana Darwis merasa gundah dan nyaris kehabisan napas untuk terus melawan arus sejarah sendirian. Di tengah bau kemenyan dan tangisan kematian itu, Darwis butuh sandaran hati. Beruntung, ia memiliki sosok penyejuk yang tak tertandingi kelembutan dan kecerdasannya. Siapa perempuan di balik ketegaran sang pencerah? Kita bahas setelah ini.